Kids. Halo, selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi di Impact Kids. Nah, Impact Kids hari ini kita akan belajar dari Mazmur 19 ayat 8 dan 9. Tapi sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertatah di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan, pada hari ini kami sudah dapat bangun dan mengikuti acara Impact Kids ini. Kami berdoa Tuhan, kami memohon hikmat dari-Mu agar kami dapat mengerti firman yang akan disampaikan. Terima kasih banyak Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Nah, kita akan belajar dari Mazmur 19 ayat 8 dan 9. Nah, firman Tuhan berbunyi, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Nah, di dalam firman Tuhan ini ada kata-kata yang bisa kita pelajari. Nah, kalau di ayat 8 dia bilang, dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Nah, di situ di ayat 8 itu ada kata-kata sempurna. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Nah, kayak gimana sih sempurna? Bayangkan aja kamu punya jeruk tuh, punya jeruk terus kamu pengen bikin jus. Nah, kalau kamu udah jadi jus, gimana rasanya? Menyegarkan jiwa kan? Jadi jeruk itu sempurna gitu. Jeruk yang Tuhan memberikan jeruk yang sempurna, dan kalau dijadiin jus itu gimana rasanya? Menyegarkan. Tapi coba kalian bayangkan kalau umpamanya jeruknya itu busuk, terus kamu jadiin jus, rasanya bayangin aja sendiri. Nah, jadi firman Tuhan atau Taurat Tuhan itu sempurna, dan akibatnya apa? Dia menyegarkan jiwa kita. Kemudian di ayat 8 juga dikatakan peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Nah, di situ ada kata teguh. Nah, jadi firman Tuhan itu teguh dan akan memberikan hikmat. Teguh itu artinya dia itu tidak berubah. Jadi firman Tuhan itu tidak berubah karena asalnya juga dari Tuhan yang teguh, yang tidak berubah juga. Jadi kalau kita jadi bisa dikatakan kayak firman Tuhan itu buku pelajaran gitu. Buku pelajaran yang pasti. Nah, dari buku pelajaran yang pasti kalian bisa belajar dari situ. Dan itu namanya hikmat. Jadi kalian bisa dapatin hikmat dari firman Tuhan. Nah, kemudian di firman Tuhan di ayat 9 dikatakan titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Oke. Di situ ada kata titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Nah, tepat. Jadi firman Tuhan itu tepat, dan akibatnya apa? Menyukakan hati. Tepat itu kayak gimana sih? Jadi seperti kayak gini. Umpamanya kalian kan lagi kelas online nih. Kalian butuh HP. Kalian nggak tahu mau ngapain. Nah, orang tua kalian tiba-tiba beliin kalian HP. Itu tepat untuk kalian gitu. Tentu rasanya gimana? Itu senang banget kan? Kalian suka kan? Atau umpamanya waktu kalian pengen banget makan sate, terus orang tua kalian tiba-tiba datang dari mana gitu membawa sate, perasaan kalian gimana? Itu pasti akan sangat senang kan? Nah, lain halnya kalau umpamanya kalian pengen banget makan sate, tiba-tiba orang tua kalian bawanya martabak gitu. Nah, meskipun kalian suka, tapi itu tidak terlalu menyenangkan hati kalian gitu. Nah, firman Tuhan tuh kayak itu tepat dan menyukakan hati. Jadi Tuhan tahu apa yang kalian butuhkan. Nah, lewat firman Tuhan, kalau kalian baca dan renungkan, wah itu akan menyukakan hati. Kemudian ada kata-kata selanjutnya. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Nah, itu kayak gimana sih? Kalau kalian pernah baca Mazmur 119 ayat 105, itu ayat terkenal. Itu yang tentang apa? Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Jadi firman Tuhan itu akan menuntun kita, menerangi kita, jalan kita gitu. Jadi kemanapun kita berjalan, kita tuh akan diarahkan oleh firman Tuhan. Nah, itu kalau kita bahas ayat-ayatnya ya. Nah, sekarang kita lihat akibatnya untuk kita gimana sih? Bagaimana sih aplikasinya untuk kehidupan kita sehari-hari? Nah, jadi kalau kalian meremehkan firman Tuhan, itu kalian akan sangat rugi gitu. Kalian lihat, tadi kita udah baca ayat 8 dan 9 tuh amat banyak keuntungan dari firman Tuhan untuk hidup kita. Jadi mendengarkan firman, merenungkannya siang dan malam, serta melakukannya adalah kunci untuk mendapatkan janji-janji Tuhan. Orang biasanya cuma pengen berkatnya doang, tapi mereka mengabaikan firman Tuhan. Nah itu tidak baik, itu salah. Jadi kalau kalian pengen diberkati, kalian harus mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan melakukannya. Jadi jangan pernah kalian berkata, saya mencintai Tuhan, saya sayang sama Tuhan, tetapi kita tidak sayang sama firman-Nya. Terima kasih. Renungan hari ini sudah selesai. Nah, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan, pada hari ini kami sudah dapat mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kami mohon hikmat dari-Mu agar firman ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Impact Kids.